Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Semoga semuanya sehat walafiat di rumah bersama keluarga. Amin amin ya robbal alamin. Bertemu kembali dengan Ustazah Nida. Pada kali ini kita akan belajar bersama pelajaran bahasa Arab. Nah, untuk anak-anakku sekalian, silahkan disiapkan buku paket Cinta Berbahasa Arab. Nah, sebelum kita masuki pembelajaran pada hari ini, jangan lupa untuk absen pada kolom komentar dengan format nama pendek, kemudian garing absen dan garing kelas. Terima kasih. Nah, anak-anakku sekalian, insya Allah minggu depan kita akan mengadakan PTS. Nah, oleh karena itu kita akan membahas kisi-kisi apa saja yang akan keluar dalam soal PTS. Nah, jadi bahasa Arab kita kemarin terakhir kita sudah belajar sampai bab keempat ya, terkait nama-nama bulan Hijriah. Kemarin ingat gak anak-anak juga mengirimkan rekaman lagu terkait bulan Hijriah ya. Kemudian insya Allah materi yang akan keluar pada PTS hanya pelajaran 1 dan pelajaran kedua. Jadi hanya 2 bab saja. Meskipun kita kemarin belajar sudah sampai bab keempat, nanti materi yang keluar hanya bab 1 dan bab 2. Nah, oleh karena itu kita akan mereview bersama. Ini juga terkait kisi-kisi ya, insya Allah nanti akan keluar. Mereview bersama bab 1 dan bab 2. Nah, anak-anak masih ingat nggak apa yang kita pelajari dulu di bab pertama? Nah, jadi dulu di bab pertama, di bab ke-1 kita telah belajar terkait tentang sifat dan juga lebih sifat atau apa ya, superlatif kayak gitu dalam bahasa Inggrisnya ya, kayak sogirun, nah ini adalah kecil, kemudian kabirun, besar, akbaru, lebih besar, jadi yang lebih, kemudian kabirun, besar, sogirun, kecil, kata lebihnya adalah asgoru, lebih kecil. Kemudian ini mufrodatnya yang kita pelajari juga sebelumnya, sobiun, ingat gak arti sobiun artinya apa? Bayi. Kemudian waladun, apa arti waladun? Anak laki-laki. Kemudian rojulun, apa arti rojulun? Pemuda. Kemudian jabalun, jabalun adalah gunung. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menerjemahkan bersama teks halaman ke-7. Nah, jadi ini kisi-kisi pertama dari Ustazah adalah di halaman ke-7. Jadi untuk halaman ke-7 ini nanti diharap anak-anak membaca kembali, membaca bahasa Arabnya, lafadz Arabnya beserta terjemahnya. Nah, jadi percuma kalau kita cuma baca Arabnya saja tanpa Indonesianya, kadang kita nggak tahu artinya. Nah, itu manfaatnya kita membaca, mereview kembali lafadznya bahasa Arab beserta Indonesianya. Nah, jadi insya Allah nanti ada beberapa soal yang keluar dari teks ini. Jadi anak-anak tugas yang pertama adalah membaca dan memahami teks halaman ke-7. Nah, kemudian selanjutnya halaman ke-10. Nah, ini terkait sifat. Nah, ini masih ingat gak anak-anak? Dulu kabirun, besar, akbaru, lebih besar. Nah, kita dekatkan. Nah, kabirun artinya besar, akbaru lebih besar. Nah, bagaimana cara merubah sifatnya? Merubah susunan katanya. Nah, jadi biar kabirun itu yang artinya besar berubah menjadi lebih besar, berarti yang pertama rumusnya adalah ya-nya dihilangkan. Kalau ya-nya dihilangkan berarti hurufnya tinggal apa? Kaf, ba, ro. Kaf, ba, ro. Kemudian setelahnya apa? Di depannya ditambahin huruf hamzah. Nah, jadinya akbaru. Kabirun besar, akbaru lebih besar. Nah, ini juga sama. Do'ifun. Nah, do'ifun artinya lemah. Bagaimana caranya biar berubah menjadi lebih lemah? Berarti yang pertama apa? Ya-nya dihilangkan. Ya-nya dihilangkan berarti tinggal dot ain fa. Ini dot ain fa. Kemudian apa? Ditambah huruf hamzah di depannya.
ad'afu, dhaifun lemah, ad'afu lebih lemah. Dan ini juga qalilun. Nah, tadi rumusnya apa yang pertama? Huruf ya-nya dihilangkan. Kalau ya-nya dihilangkan berarti tinggal qaf, lam. Nah, ini ada double huruf, lam ketemu lam berarti double huruf. Berarti kalau double huruf berarti dijadikan satu saja dengan tasdid. Jadi qalu. Nah, jadikan satu ya hurufnya. Kemudian apa tadi rumus yang di atas? Di depannya ditambahin huruf huruf hamzah, jadinya aqallu. Nah, ini juga review tentang sifat ini, diulang kembali, dibaca kembali, dipahami kembali. Jadi yang kedua adalah halaman ke 10 kisi-kisinya. Kemudian juga soal yang pernah kita kerjakan ya. Sebelumnya kita juga menerjemahkan bersama pilihan ganda ini, juga direview kembali, dibaca-baca, diulang kembali. Karena kita sudah menerjemahkan bersama. Kursiun artinya, ingat gak apa artinya? Kursi, titik-titik, minal baiti, dari rumahku. Kira-kira kursi lebih apa dari rumahku? Lebih besar, lebih kecil, lebih dalam, lebih enak. Nah, jawabannya yang tepat adalah alif, lebih kecil. Nah, seperti itu. Jadi ini juga di review dan coba anak-anak dibalik gitu ya. Coba baiti titik-titik minal kursi. Kira-kira jawabannya apa? Berarti akbaru ya. Karena baiti akbaru minal kursi. Jadi coba dibalik-balik soal kayak gitu ya. Nah, jadi itu untuk kisi-kisi bab pertama adalah di halaman ke-7 dibaca ulang. Kemudian juga sifat-sifat ini dibaca, dipahami kembali. Kemudian juga soalnya pernah kita kerjakan juga tetap dibaca, diulang-ulang kembali. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bab 2. Nah, ingat gak dulu kita di bab 2 belajar terkait apa? Terkait nama-nama bentuk dalam bahasa Arab. Najmatun, bintang. Musallasun, segitiga. Mustatilun, segi panjang. Murabba'un, segi 4. Mahrutun, kerucut. Ustuwaniyun, silinder. Muka'abun, kubus. Mustadirun, lingkaran. Kurawiyun, bulat. Nah, mari juga kita menerjemahkan bersama ya mufradat dari gambar-gambar. Ingat gak ini apa bahasa Arabnya? Ini gambar apa? Lantai. Bahasa Arabnya adalah kirmidatun. Dan ini apa? Sepeda. Bahasa Arabnya darajatun. Dan ini adalah roda. Roda bahasa Arabnya ajalatun. Nah, ini juga ada Ka'bah. Ka'bah bahasa Arabnya tetap Ka'bah. Kemudian juga ini bola, qurratun. Kemudian ada buku bahasa Arab. Jadi kitabun, buku. Kemudian ini ada buah delima. Apa bahasa Arabnya buah delima? Rumanun. Kemudian bumi. Apa bahasa Arabnya bumi? Ardu, al-ardu. Kemudian juga ada lemari. Apa bahasa Arabnya lemari? Khizanatun. Ada kipas. Apa bahasa Arabnya kipas? Mirwahatun. Dan di bawahnya ada tong. Bahasa Arabnya adalah birmilun. Tempat sampah masbalatun. Kemudian ada topi, kubba'atun. Nah, itu terkait nama-nama benda, nama-nama bentuk dalam bahasa Arab dan juga benda-benda mufradat yang kita pelajari dalam bab ini. Kemudian juga sebelumnya kita telah menerjemahkan bersama halaman ke-19. Nah, ini juga jangan lupa dibaca kembali. Jadi nanti ada beberapa soal yang keluar insya Allah dari teks ini. Jadi pentingnya itu dibaca bahasa Arabnya beserta terjemahnya. Ini ada kisi-kisi keempat ya. Di halaman 19 direview kembali, dibaca, dipahami bahasa Arab dan terjemahnya.
Kemudian juga soal. Nah, soalnya ini juga direview kembali. Nah, ini kelima. Nah, jadi oh ya, ini untuk mengurutkan soal juga sudah kita kerjakan ya dulu. Ini juga menerjemahkan Indonesia ke Arab, Arab ke Indonesia. Nah, itu juga bisa dibuat latihan untuk anak-anak. Jadi, mengapa kita penting banget sih membaca teks tadi? Ada 2 teks yang harus kita baca ya, di halaman ke-19 dan di halaman ke-7 ya insya Allah. Nah, karena insya Allah nanti di soalnya di uraian ada 2 soal menerjemahkan teks ke Arab dan 3 soal menerjemahkan ke Indonesia. Nah, jadi sebelum nanti anak-anak menghadapi PTS, penting sekali untuk membaca teks yang sudah kita bahas dan kita terjemahkan bersama sebelumnya. Nah, jadi itu ya tugas untuk anak-anak. Pada minggu ini tidak ada tugas, tidak ada mengerjakan tugas di buku atau di buku tulis yang harus dikembalikan ke ustazah, tapi anak-anak wajib untuk mereview kembali, terutama tadi kisi-kisi yang sudah ustazah berikan. Jadi nanti kalau anak-anak sudah selesai, silahkan lapor ke ustazah, kirim ke WA ustazah bahwasanya anda telah membaca atau mereview kisi-kisi yang sudah ustazah berikan. Jadi yang pertama yang wajib direview adalah halaman ke-7. Halaman ke-7 dibaca bahasa Arabnya beserta Indonesianya. Kemudian di halaman ke-10. Nah, ini juga dibaca ulang, di review kembali, dipahami bahasa Arab beserta Indonesianya. Dan juga halaman 11 ini meskipun soal sudah pernah kita kerjakan, juga di review, dibaca-baca lagi. Kemudian keempat di halaman ke-13. Nah, mohon maaf, di halaman 16 ini terkait nama-nama bentuk dalam bahasa Arab. Kemudian juga mufrodat gambarnya ini dibaca. Kemudian jadi kalau kita melihat gambar, kemudian lihat membaca mufrodat bahasa Arabnya biasanya lebih ingat karena ada gambarnya. Beda kalau cuma lafadz aja, kurotun bola, tapi kita nggak lihat gambarnya, biasanya lebih ingat kalau kita melihat gambarnya. Jadi kita lihat kirmidun lantai, darojatun sepeda, itu nanti di review lagi ya, kita diucapkan lagi oleh anak-anak. Jadi selanjutnya adalah ini ya, mengulang nama-nama bentuk, kemudian mufrodat yang tadi sudah kita lafadzkan bersama ya sebelumnya. Nah, ini nama-nama mufrodat yang ada gambarnya. Kemudian selanjutnya ini halaman 19. Ini dibaca kembali bahasa Arab, kemudian juga Indonesianya ya. Kemudian juga ini soal yang udah kita kerjakan juga di review kembali, dibaca kembali. Nah, jadi itu insya Allah kisi-kisi terkait PTS. Nah, jadi jangan lupa ya, biasanya batas bahasa Arab itu di hari Kamis ya. Jadi insya Allah ustazah harapkan nanti sebelum hari Kamis anak-anak sudah membaca, sudah mereview semua materi yang kita sudah berikan dan kita pelajari bersama sebelumnya. Jadi insya Allah nanti akan mempermudah anak-anak dalam mengerjakan soal PTS. Nah, jangan lupa untuk lapor WA ke ustazah bahwasanya Ananda sudah mereview materi yang tadi ustazah berikan, sudah membaca kembali halaman berapa saja tadi yang harus dibaca, dipahami. Nah, itu pembelajaran bahasa Arab kita pada hari ini. Ustazah doakan semoga nanti anak-anak diberi kemudahan dalam mengerjakan soal PTS, diberi kelancaran. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, itu dari ustazah, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.